Pada pekan pertama La Liga yang berlangsung pada hari Minggu 18 Agustus 2024 mempertemukan antara Valencia dengan Barcelona. Laga itu akhirnya dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 1-2. Adapun kedua gol Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit ke-45+5 dan menit ke-49 lewat penalti. Usai laga, pelatih baru Barcelona Hansi Flick bicara tentang beberapa hal, termasuk di dalamnya sang wonderkid Lamine Yamal. Menurut Flick, pemain muda Barcelona itu adalah pemain yang fantastis. Semua orang termasuk para supporter Valencia ingin melihat Lamine Yamal bermain. Dia adalah pemain yang fantastis. Dia begitu penting bagi kami dan semua orang ingin melihatnya bermain. Itulah sebabnya mereka juga memberi aplaus kepadanya di sini, kata Flick seperti dikutip dari Football Espana. Wajar bila supporter ingin melihat penampilan winger timnas Spanyol itu bermain, sebab ia kini jadi sosok yang menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang cukup ciamik ketika membela Spanyol di Piala Eropa 2024 yang lalu. Selain mencetak gol, Yamal juga menorehkan sejumlah rekor. Cristiano Ronaldo adalah salah satu bintang sepak bola dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski kebintangannya sedikit mulai memudar karena bermunculan calon bintang baru yang masih muda, Ronaldo merupakan pesepak bola yang telah merengkuh deretan trofi dan sejumlah rekor. Ia pun punya reputasi sebagai mesin gol papan atas, maka tidak heran klub-klub ingin merekrutnya. Akan tetapi ternyata ada sebuah kabar yang memberitakan kalau pelatih Manchester City Pep Guardiola sempat menolak Ronaldo datang dan gabung ke dalam skuadnya. Kejadian ini terjadi pada musim panas 2023 yang lalu. Menurut laporan Daily Mail Minggu 18 Agustus 2024 lalu, Ronaldo menawarkan diri untuk bergabung dari Al Nassr pada musim panas 2023. Akan tetapi Guardiola sama sekali tidak tertarik memakai jasa striker berusia 39 tahun itu. Alasan penolakan karena Pep ragu dengan Ronaldo apakah bisa masuk ke dalam sistem permainan yang telah dikembangkan sejak 2016 di Manchester City. Tidak diragukan lagi, Guardiola menghargai kemampuannya yang luar biasa untuk menyelesaikan peluang serta kondisi fisiknya yang luar biasa, klaim Daily Mail. Tetapi bagaimana tipe pemain ini dapat masuk ke dalam mesin presisi yang dibangun dengan susah payah dan strategis oleh pelatih asal Katalan itu di City? Terima kasih, tapi tidak terima kasih, Cristiano, imbuh laporan itu. Namun demikian, menariknya justru Pep Guardiola dan Manchester City dikabarkan sempat tertarik memboyong Ronaldo dari Juventus pada bursa transfer musim panas 2021. Negosiasi saat itu disebut-sebut sudah memasuki tahap akhir dan tinggal tes medis serta tanda tangan kontrak. Tetapi sayangnya transfer menghebohkan itu urung terjadi. Sebabnya karena Ronaldo memilih bergabung dengan Manchester United di detik-detik terakhir bursa transfer. Sementara City akhirnya merekrut Erling Haaland dengan nominal fantastis pada musim panas 2022. Hal itu dilakukan setelah gagal mendaratkan Harry Kane pada jendela transfer yang sama. Kylian Mbappe menjalani debut di Liga Spanyol atau La Liga bersama Real Madrid ketika bertamu ke markas Mallorca. Penampilan Mbappe dinilai kurang greget karena yang membuat Real Madrid hanya mampu bermain imbang 1-1. Tampil full time 90 menit, Mbappe tidak mampu nyekor. Gol satu-satunya Madrid justru dicetak oleh Rodrigo. Padahal di laga itu Mbappe jadi pemain Madrid dengan jumlah tembakan terbanyak, yakni 4 buah. Hanya saja segala upaya yang dilakukan Mbappe gagal berujung gol. Ada sebuah video di mana memperlihatkan Jude Bellingham memperingatkan Mbappe, Rodrigo, dan Vinicius sebab terlalu lambat saat menyerang. Kalian bertiga perlu menyelesaikan serangan karena berlari ke belakang sungguh berat, ujar Bellingham seperti dikutip dari Mirror. Kalaupun ruang tembak sempit, ciptakan peluang dan tembak, imbuh Bellingham.
Di laga perdana Premier League, Chelsea melawan Manchester City. Hasilnya, laga yang dilangsungkan di Stamford Bridge, Chelsea harus menelan kekalahan 0-2 dari City. Tahukah kita kalau ternyata pertandingan itu terasa spesial? Mengapa demikian? Ya, laga itu terasa spesial buat striker Manchester City, Erling Haaland. Sebabnya, laga malam itu mencatatkan penampilan ke-100 Erling Haaland dalam seragam Manchester City. Tentu sebuah statistik yang bagus buat seorang Haaland. Di samping itu, Haaland yang malam itu turun sukses mempersembahkan 1 gol dari 2 gol kemenangan Manchester City. Gol yang dibuat Haaland ternyata mencatatkan dirinya telah mencetak sebanyak 91 gol selama berseragam City di lintas ajang. Ini berarti dia sudah terlibat dalam 106 gol dari 100 penampilan bersama The Citizen. Di Premier League sendiri, Haaland sudah mengumpulkan 64 gol dari 67 laga. Ia berhasil menyabet gelar top skor Liga Inggris selama 2 musim. Dengan mencetak 91 gol, ternyata membuat kagum pelatih City Pep Guardiola. Bahkan Guardiola terlihat begitu heran kenapa Haaland selalu mencetak gol. Saya tidak tahu apa yang dilakukannya Haaland, tapi dia berhasil mencatatkan 91 gol dari 100 pertandingan Premier League di negeri ini. Sungguh luar biasa, ungkap Guardiola dikutip dari BBC. Torehan yang dibuat Haaland lantas membuat Guardiola menyamakan kualitas Haaland dengan 2 mega bintang sepak bola dunia, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ini adalah torehan yang pernah dihasilkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka berdua telah mendominasi 1 dekade hingga 15 tahun terakhir dalam segala hal. Dengan raihan Haaland ini, dia berada di level yang sama dengan mereka, lanjut Pep Guardiola. Sementara itu, Daniel Sturridge, bekas penyerang Manchester City, Chelsea, dan Liverpool, menyanjung Haaland dalam urusan mencetak gol. Dia begitu terobsesi mencetak gol. Anda bisa lihat dia memilikinya. Dia maju jadi lebih dari sekedar pencetak gol, kata Sturridge. Saat Anda memainkan Erling Haaland, dia punya banyak hal dalam pertandingan yang tak kita lihat. 91 gol itu luar biasa. Pemain seperti itu sangat jarang imbuhnya. Haaland yang didatangkan dari Borussia Dortmund pada tahun 2022 itu, pundi-pundi golnya tentu akan semakin bertambah, mengingat Haaland terbilang masih usia produktif sebagai striker, yakni 24 tahun.